Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenda Praselia akan melakukan praktikum IPA gerak pada tumbuhan dengan tujuan mengamati gerak seismonasti, mengamati gerak niktinasti, mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama yaitu tanaman putri malu, kemudian kotak berwarna hitam, stopwatch menggunakan HP, serta penggaris. Di sini saya akan melakukan pengamatan pada gerak seismonasti. Gerak seismonasti itu terbagi menjadi 3, yaitu gerak yang dilakukan dengan sentuhan secara halus, sedang, dan kasar. Sentuhan secara halus gerak seismonasti pada daun putri malu. Secara halus. Nah, di sini dapat terlihat pada sentuhan secara halus daun menutup secara perlahan, yang artinya respon daun putri malu jika dilakukan sentuhan secara halus yaitu sangat lambat karena adanya respon ringan. Sedangkan sentuhan kasar, di sini kita melakukan sentuhan secara kasar. Di sini terlihat daun langsung menutup seluruhnya, yang artinya rangsangan kuat menyebabkan respon total, sehingga menutup secara cepat dan sempurna. Selanjutnya, pengamatan pada gerak niktinasti. Gerak niktinasti ini yaitu gerak gerak rangsangan yang dipengaruhi oleh cahaya gelap atau terang. Di sini saya menggunakan kotak berwarna hitam serta HP untuk melihat berapa lama waktu reaksi putri malu. Dapat tanaman putri malu, yaitu sebagian saya biarkan terbuka dan sebagiannya saya tutup menggunakan kotak. Kita tunggu beberapa waktu. Teman-teman, hampir setengah jam atau 30 menit saya menunggu reaksi putri malu terhadap cahaya atau perbedaan putri malu yang sudah tertutup oleh kotak dan putri malu yang terbuka. Di sini dapat terlihat daun putri malu yang dibiarkan terbuka. Di sini reaksi daunnya tetap terbuka secara sempurna. Sedangkan daun putri malu yang kita tutup menggunakan kotak berwarna hitam, kita lihat. Jadi di sini perbedaannya dapat terlihat. Daun putri malu yang sudah tertutup oleh kotak berwarna hitam tadi, daunnya memberikan reaksi dengan cara menutup. Sedangkan putri malu yang tidak kita tutup menggunakan kotak warna hitam, reaksinya daunnya tetap terlihat terbuka. Nah, teman-teman, dari hasil pengamatan saya pada hari Jumat 16 Oktober 2025 dapat disimpulkan tanaman putri malu menunjukkan gerak seismonasti karena merespon sentuhan pada daun dengan menutup daunnya. Kecepatan daun tertutup dan tergantung pada kekuatan sentuhan. Sementara itu, pada gerak niktinasti daun putri malu menutup saat gelap dan membuka kembali saat terang, serta untuk daun yang tetap disimpan di tempat terang, daunnya tetap terbuka. Ini menunjukkan respon terhadap perubahan intensitas cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengamatan gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang merah. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 2 buah gelas berukuran sedang, yaitu 2 buah pot berukuran kecil, air secukupnya, biji kacang merah, dan tanah yang cukup subur.
Pada pengamatan tentang gerak geotropisme ini, untuk mengetahuinya terlebih dahulu kita tanam dulu ini biji kacang merahnya sekitar 3 buah ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Di sini potnya sudah saya beli label A dan label B. Untuk label A kita tanam biji kacang merahnya, dan label B juga. Setelah kita tanam, kita siram dengan air yang sudah kita sediakan agar tanaman akan semakin subur dan tumbuh dengan cepat. Setelah kita tanam biji kacang merahnya, kedua buah pot ini akan kita letakkan di tempat yang menghadap cahaya agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian di hari selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pengamatan di hari berikutnya. Baiklah, pada hari kedua ini saya lakukan pengamatan pada tanaman kacang merah. Di sini pada hari kedua ini tanaman kacang merah sudah mulai tumbuh dan sudah terdapat serabut akar. Kembali lagi di hari ketiga pada pengamatan gerak geotropisme tanaman kacang merah. Di sini pada hari ketiga kacang merahnya sudah mulai tumbuh dengan baik, dan di sini sudah terlihat tumbuh daun. Ini daunnya dan batangnya sudah mulai agak meninggi. Selanjutnya pada hari berikutnya akan kita lakukan lagi pengamatan. Hari keempat pengamatan gerak geotropisme pada tanaman kacang merah. Di sini terlihat pada hari keempat saya amati untuk pot yang berlabel A ini batangnya mulai tumbuh dengan tinggi dan daun membuka lebar. Sedangkan pada pot B ini yang sudah saya posisikan dalam keadaan horizontal, terlihat tanaman kacang merah ini tumbuh, batangnya ini mengarah ke atas, sedangkan daunnya juga sudah membuka dengan lebar. Pengamatan di hari kelima pada gerak geotropisme negatif tanaman kacang merah. Di sini terlihat pada pot A tanaman tumbuh semakin tinggi dan lurus ke atas, sedangkan pada pot B tanaman tumbuh membengkok ke samping. Untuk tinggi pot A kita ukur pertumbuhannya ini mencapai pada hari 19 cm. Sedangkan pada pot B tingginya mencapai 15 cm. Pengamatan di hari ke-6 gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang merah. Di sini pada pot A terlihat tanaman semakin tumbuh tinggi dan batang tetap lurus, sedangkan pada pot B masih terlihat batang tumbuh ke samping dan membengkok. Kita ukur di hari ke-6 ini batangnya sudah setinggi 21 cm. Sedangkan pada pot B tingginya 16 cm. Pengamatan di hari ke-7 gerak geotropisme negatif. Di sini terlihat untuk pot A
tumbuh semakin tinggi di hari ke-7 dan tingginya mencapai 23 cm, sedangkan pot B di hari ke-7 juga semakin terlihat tumbuh dengan batang yang membengkok. Untuk tingginya di hari ke-7 ini sekitar 16 cm. Jadi kesimpulannya untuk pot A ini akarnya ini tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi, sedangkan batangnya tumbuh ke atas melawan gravitasi. Sedangkan pot B, batang tumbuh ke arah berlawanan gravitasi, akar ke arah gravitasi. Jadi gerak geotropisme negatif dapat diamati pada batangnya yang tumbuh ke arah atas menjauhi gravitasi. Hal ini merupakan adaptasi tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari agar dapat berfotosintesis dengan baik. Sekian, terima kasih pada pengamatan saya tentang gerak pada tumbuhan dari gerak niktinasti, seismonasti, dan geotropisme. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.